Heningnya dulu menyapa tanah ini, semua sunyi jadi teman sejati. Gua Maria Ziarah pengharapan. Melangkah dalam iman di setiap langkah. Konsep ziarah bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan sebuah metafora mendalam bagi perjalanan iman kita di dunia ini. Setiap langkah yang kita ambil, setiap tantangan yang kita hadapi, dan setiap sukacita yang kita rasakan adalah bagian dari ziarah besar kita menuju hadirat Tuhan. Ziarah pengharapan, secara khusus, adalah perjalanan yang digerakkan oleh keyakinan teguh bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahkan di tengah kegelapan sekalipun. Ada kalanya kita dihadapkan pada persimpangan yang membingungkan, lembah kesedihan yang gelap, atau puncak kebahagiaan yang meluap. Dalam setiap momen itu, harapan adalah kompas yang menuntun kita. Harapan bukan sekadar optimisme buta, melainkan karunia ilahi yang memampukan kita melihat melampaui kenyataan sesaat, untuk percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah, bahkan ketika kita tidak memahami jalannya. Hati kita padamu Tuhan, jiwa ini tersandar jua. Lilin-lilin menyala bawah hening sempurna, serukan harapan. Iman makin membara, dedaunan saksi bisu. Kita teringat salah satu ziarah kita ke Gua Maria, bukanlah perjalanan yang jauh secara geografis, namun secara spiritual, itu adalah sebuah ziarah pengharapan yang nyata. Saat itu, hati kita sedang dirundung kecemasan akan masa depan yang tidak pasti. Setiap langkah menuju gua, kita berusaha meletakkan beban-beban itu di hadapan Bunda Maria. Di sana, di bawah naungan patung Bunda yang tenang, kita menemukan kedamaian yang luar biasa. Kita memanjatkan doa-doa kita, bukan dengan tuntutan, melainkan dengan penyerahan diri penuh dan harapan bahwa Tuhan akan membimbing kita. Pengalaman itu menguatkan keyakinan kita bahwa pengharapan sejati berakar pada iman akan kasih dan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Ziarah pengharapan juga mengajak kita untuk merenungkan perjalanan hidup orang-orang kudus, yang dengan teguh memegang harapan mereka di tengah penganiayaan, penderitaan, dan keraguan. Kisah-kisah mereka menjadi mercusuar yang menerangi jalan kita, mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri dalam ziarah ini. Kita adalah bagian dari gereja yang berziarah, sebuah komunitas iman yang saling menguatkan dan mendukung. Tuhan, jiwa ini tersandar jua. Lilin-lilin menyala bawah. Ziarah pengharapan bukanlah tentang tiba di tujuan akhir dengan segera, melainkan tentang menghidupi setiap momen dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang berkarya. Ini adalah tentang menyadari kehadirannya di setiap sudut hidup kita, dalam sukacita maupun duka. Ketika kita berziarah dengan pengharapan, kita tidak hanya berjalan menuju Tuhan, tetapi kita juga membiarkan Tuhan berjalan bersama kita, memegang tangan kita, dan menguatkan setiap langkah kita. Mari kita terus melangkah dalam ziarah pengharapan ini, dengan mata tertuju pada Kristus, sumber pengharapan kita. Karena pada akhirnya, setiap langkah yang kita ambil dalam iman membawa kita semakin dekat kepada Bapa, tujuan akhir dari ziarah agung kita. Heningnya dulu menyapa tanah ini, semua sunyi jadi teman sejati. Tahun Yubileum 2025 telah tiba, membawa serta panggilan suci untuk merefleksikan iman dan mendekatkan diri pada kasih Allah. Sebagai seorang Katolik, hati kita tergerak untuk melakukan ziarah, dan salah satu tempat untuk menenangkan jiwa adalah Gua Maria Sendang Sono. Kabar tentang kesejukan, ketenangan, dan keindahan alamnya yang menyatu dengan spiritualitas sudah lama kita dengar, dan kini, dalam balutan rahmat Yubileum, kita berkesempatan untuk mengalaminya sendiri. Perjalanan menuju Sendang Sono terasa seperti sebuah prosesi. Setiap tikungan jalan pedesaan yang asri membawa kita semakin dekat dengan oase rohani ini. Begitu melangkahkan kaki ke dalam kompleks Gua Maria, hawa sejuk langsung menyapa, seolah udara pun turut berrosario. Pepohonan rindang menjulang tinggi, menyaring cahaya matahari menjadi bintik-bintik keemasan yang menari di antara dedaunan. Suara gemericik air dari mata air yang menjadi cikal bakal Sendang Sono menambah syahdu suasana, mengiringi langkah kita menuju inti ziarah. Dia di tengah pepohonan, kini bersemi seraya panggil jiwa di badan. Langkah pelan menuju
kita. Doa berbisik di antara hembusan angin. Dulu tempat bertapa jiwa yang rapuh, sekarang penuh cahaya damai menyentuh. Bersemilah gua Maria yang indah, panggil setiap jiwa dengan kasih melimpah. Air kedamaian mengalir di hati kita. Padamu Tuhan jiwa ini tersandar jua. Lilin-lilin menyala, bawa hening sempurna, serukan harapan. Iman makin membara, dedaunan saksi bisu setiap langkah. Tuhan mendengar doa di sudut wajah lelah. Semerbak doa harum menyelimuti setiap pengunjung, temukan arti sejati. Di sini berkumpul berbagai cerita, bersemi sebuah hawa untuk Ketenangan di Sendang Sono sungguh luar biasa. Di tengah hiruk-pikuk dunia, tempat ini menawarkan jeda yang begitu berarti. Kita melihat peziarah lain, masing-masing tenggelam dalam doa dan kontemplasi. Ada yang berlutut di hadapan patung Bunda Maria yang anggun, ada yang duduk termenung di bangku-bangku kayu, atau sekadar berjalan perlahan menyusuri jalan salib yang tertata apik. Tak ada suara keras, hanya bisikan doa dan desiran angin yang menenangkan. Rasanya, di sini, beban hidup perlahan terangkat, digantikan oleh damai yang melingkupi hati. Keindahan Sendang Sono bukan hanya terletak pada alamnya yang asri, tetapi juga pada tata letak kompleksnya yang begitu lengkap dan terawat. Selain Gua Maria itu sendiri, yang menjadi pusat devosi, terdapat pula kapel yang nyaman untuk misa dan adorasi, jalan salib yang mendalam, serta fasilitas pendukung seperti area parkir dan tempat beristirahat yang bersih. Semuanya tertata dengan apik, menunjukkan betapa tempat ini dijaga dan dihormati sebagai tempat suci. Bersemilah gua Maria yang indah, panggil setiap jiwa dengan kasih melimpah. Air kedamaian mengalir di hati kita. Padamu Tuhan jiwa ini tersandar jua. Bersemilah gua Maria yang indah, panggil setiap jiwa dengan kasih melimpah. Air kedamaian mengalir di hati kita. Padamu Tuhan jiwa ini tersandar jua. Bintang bercahaya dalam. Berada di hadapan Bunda Maria di Gua Sendang Sono, terutama di tahun jubileum ini, memberikan perasaan yang mendalam. Kita merasakan kehadiran Bunda yang penuh kasih, Bunda yang selalu mendoakan kita di hadapan putranya. Kita memanjatkan doa-doa syukur, memohon ampunan atas dosa-dosa, dan menyerahkan segala pergumulan hidup. Air mata haru tak terasa menetes, sebuah tanda betapa rahmat Allah bekerja dalam hati. Ziarah ini bukan hanya sekadar kunjungan fisik, melainkan sebuah perjalanan batin yang memperbarui iman, menguatkan harapan, dan mengobarkan kasih. Kembali dari Sendang Sono, jiwa terasa lebih ringan, hati lebih tentram, dan iman semakin kokoh.
Pengalaman ziarah di tahun Yubileum 2025 ini telah meninggalkan kesan mendalam yang tak akan terlupakan. Sendang Sono benar-benar sebuah surga kecil di bumi, tempat di mana kita dapat merasakan kehadiran Bunda Maria dan menemukan kedamaian sejati dalam pelukan kasih Allah. Ku angkat suara, panggil namamu di tiap helah. Roh Kudus hadir penuh cinta. Novena suci memeluk hati, menghapus gelap beri terang pasti. Dalam kasih yang takkan henti, Roh Kudus hadir mengisi diri. Berkat-Mu turun seperti hujan, menyiram jiwa yang haus harapan. Hembusan lembut membimbing tangan, dalam kuasa-Mu aku bertahan. Novena suci memeluk hati, menghapus. Selesai sudah peziarahan kita ke Gua Maria Sendang Sono yang teduh dan penuh berkah. Setiap langkah di sana membawa kedamaian tersendiri, seolah Bunda Maria merangkul kita dalam kehangatan doanya. Namun, perjalanan iman kita tidak berhenti di sini. Hati ini terpanggil untuk melanjutkan langkah, menuju Candi Hati Kudus Tuhan Yesus di Ganjuran. Perjalanan dari Sendang Sono ke Ganjuran terasa seperti melanjutkan narasi iman yang tak terputus. Dari ketenangan renungan bersama Bunda Maria, kini kita siap menghadap Hati Kudus Yesus, sumber segala kasih dan pengorbanan. Di Ganjuran, kita berharap dapat semakin meresapi makna kasih ilahi yang tak terbatas, meneladani kerendahan hati dan pengorbanannya bagi umat manusia. Semoga ziarah ini semakin menguatkan iman kita, membawa damai sejahtera dalam hati, dan menjadi bekal berharga dalam menapaki setiap liku kehidupan. Gelap beri terang pasti, dalam kasih yang takkan henti, Roh Kudus hadir mengisi diri. Datanglah sinar keajaiban, bawa damai dalam kerinduan. Ku berserah pada kehendak-Mu, Roh Kudus tuntun jalanku. Suci memeluk hati, menghapus gelap beri terang pasti. Dalam kasih yang takkan henti, Roh Kudus hadir mengisi diri. Datanglah sinar keajaiban, bawa damai dalam kerinduan. Ku berserah pada kehendak-Mu, Roh Kudus tuntun jalanku. Peziarahan hati di Candi Ganjuran. Yesus Sang Raja Jawa. Perjalanan menuju Candi Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran di Yogyakarta selalu menawarkan nuansa berbeda. Bukan sekadar ziarah ke tempat suci, melainkan sebuah pengalaman mendalam yang merangkum keyakinan iman Katolik dengan kekayaan budaya Jawa yang tak terhingga. Sebagai umat Katolik, setiap langkah menuju Ganjuran terasa seperti kembali ke rumah, namun dengan sentuhan spiritualitas yang khas Indonesia. Begitu memasuki kompleks candi, perpaduan arsitektur Hindu-Buddha Jawa langsung menyambut mata. Ini bukanlah gereja pada umumnya, melainkan sebuah candi yang kokoh, dengan ukiran dan detail yang mengingatkan pada candi-candi purba di Jawa. Atmosfer sakral terasa kental, namun bukan sakral yang jauh dan asing, melainkan sakral yang merangkul, yang berbicara dalam bahasa budaya setempat. Cahaya malam
biar lembut sekali. Langit berbisik membawa kedamaian hati. Di tengah doa ku buka jiwa dan cerita. Rosario di tangan, tenanglah dunia. Daya tarik utama Candi Ganjuran adalah representasi Yesus sebagai Raja Jawa. Di sana, kita tidak melihat Yesus dalam citra barat yang biasa, melainkan dalam balutan busana kebesaran seorang Raja Jawa, lengkap dengan mahkota dan singgasana. Gambaran ini sungguh menyentuh hati. Ia menunjukkan bagaimana iman dapat berakar begitu dalam budaya, menjadikannya relevan dan dekat dengan masyarakat lokal. Bagi kita, ini adalah penegasan bahwa Kristus tidak terbatas pada satu bentuk atau budaya, melainkan sanggup merangkul semua, termasuk kekayaan Jawa yang luhur. Saat mengikuti misa di Candi Ganjuran, nuansa Jawanya semakin terasa. Kidung-kidung pujian seringkali dibawakan dengan iringan gamelan, menambah kehusyukan yang syahdu. Homili yang disampaikan pun kerap menggunakan perumpamaan atau ungkapan yang akrab dengan masyarakat Jawa, membuat pesan Injil terasa lebih hidup dan mudah dicerna. Di sini, kita merasakan persatuan yang indah antara iman dan budaya, sebuah harmoni yang jarang ditemukan di tempat lain. Maria, penuh cinta memelukiku, bintang menyapa, suara mereka memandu. Dalam setiap butir doa ada harapan, langkah yang berat kini terasa ringan. Oh Rosario, indahnya kau di malam ini. Ku bawa namamu dalam hati, takkan terganti. Kidung suci menggema, melepas segala beban. Rosario di bulan Maria, anugerah yang takkan hilang. Angin malam menyentuh pipi dengan lembut, menghapus kekhawatiran. Hati jadi hangat di balik doa. Ada cahaya yang berpustaka. Bulan Maria mengajar cinta pada sesama. Dalam hening malam ku baca maknanya. Setiap doa adalah bintang yang menyala. Rosario, kau memelukku dengan tenang. Di bulan Maria, kasih terasa takkan hilang. Peziarahan di Ganjuran bukan hanya tentang berdoa atau mengikuti misa. Ini adalah kesempatan untuk merenungkan makna iman dalam konteks budaya kita sendiri. Kita diajak untuk melihat bahwa spiritualitas tidak harus ragam, bahwa Kristus dapat ditemukan dan dihormati dalam berbagai bentuk, selama hati kita terbuka. Pengalaman ini selalu memperkaya iman kita, mengingatkan bahwa gereja adalah universal, namun juga sangat lokal, berakar pada setiap tanah di mana ia bertumbuh. Setiap kali meninggalkan Candi Ganjuran, hati terasa penuh. Ada ketenangan, kedamaian, dan rasa syukur atas keunikan tempat ini. Ganjuran adalah bukti nyata bahwa iman Katolik di Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri, sebuah perpaduan indah antara tradisi universal dan kekayaan budaya lokal yang tak ternilai harganya. Sebuah ziarah yang tak akan pernah terlupakan. Rosario, indahnya kau di malam ini. Ku bawa namamu dalam hati, takkan terganti. Kidung suci menggema, melepas segala beban. Rosario di bulan Maria, anugerah yang takkan hilang.
bintang bercahaya. Dalam doa ku angkat suara, panggil namamu di tiap helah. Roh Kudus hadir penuh cinta. Novena suci memeluk hati, menghapus gelap beri terang pasti. Dalam kasih yang takkan henti, Roh Kudus hadir mengisi diri. Berkat-Mu turun seperti hujan, menyiram jiwa yang haus harapan. Hembusan lembut membimbing tangan, dalam kuasa-Mu aku bertahan. Novena suci memeluk hati, menghapus gelap beri terang pasti. Dalam kasih yang takkan henti, Roh Kudus hadir mengisi diri. Berdevosi di Candi Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran memang menawarkan pengalaman yang indah dan unik. Keindahan ini tidak hanya terletak pada arsitektur candi yang memadukan unsur Katolik dan budaya Jawa, tetapi juga pada suasana spiritual yang kental dan penuh kedamaian. Salah satu daya tarik utama Candi Ganjuran adalah perpaduan unik antara nilai-nilai Katolik dengan kearifan lokal Jawa. Candi yang didirikan di samping gereja Hati Kudus Tuhan Yesus ini memiliki bentuk menyerupai candi Hindu, namun di dalamnya terdapat patung Hati Kudus Yesus. Nuansa Jawa juga terasa kuat dalam arsitektur gereja utama, bahkan dalam peribadatan seperti misa yang seringkali menggunakan bahasa Jawa dan diiringi gamelan. Ini menciptakan suasana yang khusyuk namun tetap akrab dengan budaya setempat. Candi Ganjuran adalah pusat ziarah dan doa bagi umat Katolik, dan juga terbuka bagi siapa saja yang ingin mencari ketenangan atau berdoa dengan khusyuk. Banyak peziarah datang untuk memanjatkan doa, merenung, dan merasakan kedekatan dengan Tuhan Yesus. Ada juga area khusus untuk membakar lilin dan membuat permohonan di belakang candi. Datanglah sinar keajaiban, bawa damai dalam kerinduan. Ku berserah pada kehendak-Mu, Roh Kudus tuntun jalanku. Di kompleks Candi Ganjuran terdapat mata air alami yang dipercaya memiliki khasiat sebagai perantara pengabulan doa. Banyak peziarah yang membasuh muka atau membawa pulang air tersebut, menjadikan momen ini sebagai bagian penting dari devosi mereka. Lokasi Candi Ganjuran yang berada di pedesaan Bantul, Yogyakarta, turut menyumbang pada keindahan pengalaman berdevosi. Lingkungan sekitar yang tenang dan asri memberikan suasana yang kondusif untuk refleksi dan mendekatkan diri pada Tuhan. Suci memeluk hati, menghapus gelap beri terang pasti. Dalam kasih yang takkan henti, Roh Kudus hadir mengisi diri. Datanglah sinar keajaiban, bawa damai dalam kerinduan. Ku berserah pada kehendak-Mu, Roh Kudus tuntun jalanku. Heningnya dulu menyapa tanah ini, semua sunyi jadi teman sejati. Gua Maria di
tengah pepohonan, kini bersemi seraya panggil jiwa di badan. Langkah pelan menuju perbukitan, doa berbisik di antara hembusan angin. Dulu tempat bertapa jiwa yang rapuh, sekarang penuh cahaya, damai menyentuh. Bersemi lagu Maria yang indah, panggil setiap jiwa dengan kasih melimpah. Air kedamaian mengalir di hati kita, padamu Tuhan jiwa ini tersandar jua. Lilin-lilin menyala bawah hening sempurna, serukan harapan. Iman makin membara, dedaunan saksi bisu setiap langkah. Tuhan mendengar doa di sudut wajah lelah. Semerbak doa harum menyelimuti setiap pengunjung, temukan arti sejati. Di sini berkumpul berbagai cerita, bersemi sebuah wawase untuk semua. Bersemi lagu Maria yang indah, panggil setiap jiwa dengan kasih melimpah. Air kedamaian mengalir di hati kita, padamu Tuhan jiwa ini tersandar jua. Lilin-lilin menyala bawah hening sempurna, serukan harapan. Iman makin membara, dedaunan saksi bisu setiap langkah. Tuhan mendengar doa di sudut wajah lelah. Candi Ganjuran memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan keluarga Semutzer, pemilik pabrik gula yang sangat peduli dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Warisan mereka berupa tempat ibadah yang menggabungkan keimanan dan budaya Jawa ini menjadi bukti nyata keindahan toleransi dan akulturasi. Candi Ganjuran didirikan oleh Insinyur Julius Semutzer pada tahun 1927. Ia adalah manajer pabrik gula Gondang Lipuro yang kala itu dimiliki oleh keluarga Semutzer. Pembangunan candi ini didasari oleh rasa syukur atas berkat Tuhan Yesus, khususnya setelah pabrik gula mereka selamat dari krisis keuangan dunia yang melanda banyak pabrik gula lain pada masanya. Selain itu, candi ini juga dibangun sebagai monumen untuk mengenang penyertaan dan belas kasih hati kudus Tuhan Yesus. Peletakan batu pertama dilakukan pada 26 Desember 1927 oleh Monsinyur Van Velsen, SJ, yang sekaligus memberkati patung hati kudus Yesus kecil yang ditanam di dalamnya. Salah satu ciri khas dan daya tarik utama Candi Ganjuran adalah inkulturasi atau perpaduan yang sangat kuat antara budaya Jawa dan Katolik. Bentuk candi ini menyerupai candi-candi Hindu Jawa kuno, dan di dalamnya terdapat patung Yesus yang mengenakan busana Raja Jawa, dikenal sebagai Kristus Raja. Arsitektur gereja utamanya juga didesain menyerupai pendopo rumah adat Jawa, lengkap dengan ukiran dan dominasi warna hijau dan emas. Penerapan budaya Jawa ini tidak hanya terbatas pada arsitektur, tetapi juga meresap dalam liturgi dan praktik keagamaan di Ganjuran. Misa seringkali diadakan dalam bahasa Jawa, terkadang dengan kewajiban mengenakan baju Jawa,
serta diiringi musik gamelan dan keroncong. Inkulturasi ini dianggap sebagai salah satu manifestasi penyesuaian gereja Katolik di Jawa yang paling menonjol. Bintang bercahaya dalam doa, ku angkat suara, panggil namamu di tiap helah. Roh Kudus hadir penuh cinta, novena suci memeluk hati, menghapus gelap beri terang pasti, dalam kasih yang takkan henti. Roh Kudus hadir mengisi diri. Hingga saat ini, Candi Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran menjadi salah satu tempat ziarah rohani umat Katolik yang penting dan populer di Indonesia. Candi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol adaptasi dan harmoni antara iman Katolik dengan kebudayaan lokal. Banyak peziarah datang untuk berdoa, berdevosi kepada Hati Kudus Yesus, serta merasakan ketenangan spiritual dalam suasana budaya Jawa yang kental. Candi ini juga telah diakui sebagai cagar budaya di Bantul. Seperti hujan menyiram jiwa yang haus harapan, hembusan lembut membimbing. Tak terasa, ziarah kita di Candi Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran telah usai. Banyak sekali iman yang kita peroleh dari tempat yang penuh makna ini. Setiap langkah, setiap doa, dan setiap refleksi membawa kita lebih dekat pada spiritualitas yang mendalam. Kini, dengan hati yang penuh berkat dan semangat yang membara, kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung. Semoga perjalanan kita lancar dan diberkati. Dalam kuasa-Mu aku bertahan, novena suci memeluk hati, menghapus gelap beri terang pasti, dalam kasih. Perkembangan dan peristiwa penting. 1. Tahun 1924, Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus di Ganjuran sendiri didirikan pada tanggal 16 April 1924 oleh keluarga Semutzer. 2. Tahun 1948, pabrik gula Gondang Lipuro sempat dibakar oleh pejuang kemerdekaan sebagai bagian dari politik bumi hangus. Meskipun demikian, candi dan gereja Ganjuran selamat dari peristiwa tersebut. 3. Tahun 1990, Pastor Tomo berperan penting dalam menjadikan Candi Ganjuran sebagai salah satu tempat ziarah utama bagi umat Katolik. Ia juga mengembangkan nilai-nilai budaya Jawa dalam nuansa religius gereja Katolik. 4. Tahun 1998, ditemukan sumber mata air besar di bawah candi yang kemudian dikenal sebagai Tirta Perwitasari. Air ini dipercaya memiliki khasiat penyembuhan dan keberkahan, menambah daya tarik Candi Ganjuran sebagai tempat ziarah. 5. Tahun 2000, Candi Ganjuran menerima penghargaan pelestari dan penggiat warisan budaya atau cagar budaya. 6. Tahun 2006, Gereja Ganjuran mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi Yogyakarta. Namun, bangunan gereja dibangun ulang dengan tetap mempertahankan dan bahkan memperkuat nuansa inkulturasi Jawa. Bawa damai dalam kerinduan, ku berserah pada kehendak-Mu. Roh Kudus tuntun jalanku.